in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents Memukau, semua delegasi salut oleh keseigapan Prabowo, bahas Gaza, semua delegasi ikut instruksi Prabowo. Presiden terpilih, yang juga berstatus sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tengah menjalankan agenda internasional, yakni KTT Yordania. Beberapa pihak menilai, bahwa pengaruh Prabowo, bisa ajak semua negara anggota, untuk mendukung Palestina secara konsisten, dan memberi langkah konkret. Sembari menjalani agenda di Yordania, Menhan pun telah mempersiapkan pasukan untuk ditugaskan di Gaza. Menurutnya, pernyataan Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu merupakan tawaran Indonesia yang bisa menjadi salah satu bahan diskusi dalam KTT di Yordania dalam misi perdamaian Palestina. Apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan koalisi kemanusiaan atau Coalition of Humanity dan dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania, kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya. Guru Besar Ilmu Hukum Internasional ini mengatakan koalisi kemanusiaan ini mirip dengan Coalition of the Willing yang dibentuk pada tahun 2003 saat Amerika Serikat hendak menginvasi Irak. Misi kemanusiaan ini bisa dilakukan kembali, mengingat banyak negara mendukung Palestina, meskipun belum ada tindakan konkret untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Saat ini banyak negara-negara yang sudah mengecam tindakan Israel, yang tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, tetapi juga negara-negara Eropa, bahkan masyarakat seperti mahasiswa di universitas ternama di AS, katanya. Apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan koalisi kemanusiaan atau Coalition of Humanity, dan ini dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania. Tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, tapi juga negara-negara Eropa, bahkan masyarakat seperti mahasiswa di universitas-universitas ternama di AS, hanya saja mereka masih mengecam, belum mengambil tindakan konkret, lanjutnya. Bahkan, menurutnya, PBB pun seolah tak berkutik, karena terus dijegal oleh hak veto yang dimiliki oleh AS, padahal negara-negara PBB, sudah beberapa sepakat terkait konflik di Gaza ini. Pak Prabowo sudah berani menginisiasi tindakan konkret, dan berani konkret karena pasukan militer Indonesia bisa dideploy atau dikerahkan, kapan saja pada saat gencatan senjata disetujui, tutur Hikmahanto. Berani karena bila gencatan senjata terwujud, sewaktu-waktu bisa terjadi pelanggaran dan pasukan militer Indonesia, berada di dalam situasi perang, yang bisa mengancam nyawa pasukan Indonesia, lanjutnya. Indonesia, kata Hikmahanto, juga siap membangun rumah sakit tentara, untuk mengobati anak-anak Palestina, dalam rangka kemanusiaan, sehingga meski Israel masih menggempur wilayah Palestina, penyiapan generasi muda Palestina bisa terus dilaksanakan. Jadi di KTT Yordania, Pak Prabowo bisa menyampaikan hal ini, dan meminta negara-negara yang hadir, untuk tergabung dalam koalisi kemanusiaan untuk menghadapi kekejaman Israel, tutupnya. innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents Memukau, semua delegasi salut oleh keseigapan Prabowo, bahas Gaza, semua delegasi ikut instruksi Prabowo. Presiden terpilih, yang juga berstatus sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, tengah menjalankan agenda internasional, yakni KTT Yordania. Beberapa pihak menilai, bahwa pengaruh Prabowo, bisa ajak semua negara anggota, untuk mendukung Palestina secara konsisten, dan memberi langkah konkret. Sembari menjalani agenda di Yordania, Menhan pun telah mempersiapkan pasukan, untuk ditugaskan di Gaza. Menurutnya, pernyataan Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu, merupakan tawaran Indonesia, yang bisa menjadi salah satu bahan diskusi, dalam KTT di Yordania dalam misi perdamaian Palestina. Apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo, adalah dalam rangka mewujudkan koalisi kemanusiaan, atau Coalition of Humanity dan dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania, kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya. Guru Besar Ilmu Hukum Internasional ini
mengatakan koalisi kemanusiaan ini mirip dengan Coalition of the Willing, yang dibentuk pada tahun 2003, saat Amerika Serikat hendak menginvasi Irak. Misi kemanusiaan ini bisa dilakukan kembali, mengingat banyak negara mendukung Palestina, meskipun belum ada tindakan konkret untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Saat ini banyak negara-negara yang sudah mengecam tindakan Israel, yang tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, tetapi juga negara-negara Eropa, bahkan masyarakat seperti mahasiswa di universitas ternama di AS, katanya. Apa yang disampaikan oleh Menhan Prabowo adalah dalam rangka mewujudkan koalisi kemanusiaan atau Coalition of Humanity, dan ini dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania. Tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, tapi juga negara-negara Eropa, bahkan masyarakat seperti mahasiswa di universitas-universitas ternama di AS, hanya saja mereka masih mengecam, belum mengambil tindakan konkret, lanjutnya. Bahkan, menurutnya, PBB pun seolah tak berkutik, karena terus dijegal oleh hak veto yang dimiliki oleh AS, padahal negara-negara PBB, sudah beberapa sepakat terkait konflik di Gaza ini. Pak Prabowo sudah berani menginisiasi tindakan konkret, dan berani, konkret karena pasukan militer Indonesia bisa dideploy atau dikerahkan, kapan saja pada saat gencatan senjata disetujui, tutur Hikmahanto. Berani karena bila gencatan senjata terwujud, sewaktu-waktu bisa terjadi pelanggaran dan pasukan militer Indonesia, berada di dalam situasi perang, yang bisa mengancam nyawa pasukan Indonesia, lanjutnya. Indonesia, kata Hikmahanto, juga siap membangun rumah sakit tentara, untuk mengobati anak-anak Palestina, dalam rangka kemanusiaan, sehingga meski Israel masih menggempur wilayah Palestina, penyiapan generasi muda Palestina bisa terus dilaksanakan. Jadi di KTT Yordania, Pak Prabowo bisa menyampaikan hal ini, dan meminta negara-negara yang hadir, untuk tergabung dalam koalisi kemanusiaan untuk menghadapi kekejaman Israel, tutupnya.